Hari ini siapa sih yang nggak pengen hidup dalam kecepatan internet yang luar biasa? Tentu dari kita semuanya ingin mendapatkan jaringan internet yang cepat, lancar, nggak nge-lag. Nah, tapi tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki spot atau titik yang memiliki kelancaran internet seperti yang kita inginkan. Nah, di perbatasan negara, khususnya di Kecamatan Sekayam dan juga Entikong, ada sebuah program yang saat ini sedang digencarkan, yakni Internet Desa Mandiri. Salah satu desa yang tengah bersiap menyambut program Internet Desa Mandiri tersebut adalah Desa Balai Karangan yang merupakan ibu kota Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Untuk membahas bagaimana Internet Desa Mandiri di Desa Balai Karangan ini, saya sudah bersama Bapak Erzan Umar, Kepala Desa Balai Karangan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Selamat Pak? pagi. Alhamdulillah. Tadi udah sempat browsing belum Pak, nyari-nyari RRI mungkin di internet gitu? Iya, Iya. cuman Lancar belum ya Pak ketemu. internetnya di sini Pak? Alhamdulillah lancar. Udah dipakai Pak internet Desa Mandirinya? Belum. Oh belum, saya pikir Sementara sudah. kita masih memakai yang ada saat ini. Baik, baik, baik. Kemudian ada Bang Aditya Eko Wayudi, ini merupakan salah satu pengguna internet di Desa Balai Karangan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Asik, suaranya enak ya. Iya. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Tinggalnya di mana nih Bang kalau di Balai Karangan? Saya tinggal di Jalan Pangeran Pati, di Balai Ah, Karangan 2, Dusun Balai Karangan 2, di tepian Sekayam ini. oh, Ah, ah. Bang kalau di pinggir sungai biasanya internetnya agak ngelek-ngelek. Kalau di sana gimana Bang? Kalau untuk sekarang ini kita enggak sih Kak, Lancar ya? lancar-lancar aja. Lancar-lancar Mm-mm. aja. Baik. Nah, semoga dengan kerjasama Pak Kades dengan pihak yang baru ini internetnya tambah lancar. Saya ke Pak Kades dulu nih. Siap. Pak Kades, internet desa mandiri. Udah internet, desanya mandiri lagi. Itu gimana sih Pak Kades? Internet Desa Mandiri ini memang perlu mungkin sedikit kami sampaikan bahwa Internet Desa Mandiri ini digagas dan ini inisiasikan oleh Bapak Kabinda Kalbar kita. Bapak Kabinda Kalbar sebagai bentuk perhatian beliau untuk warga masyarakat dan desa khususnya di kawasan perbatasan, khususnya di dalam ruang lingkup Kabupaten Sanggau ini. Ini harapan beliau karena kenapa disebut dengan Internet Desa Mandiri karena nanti perusahaan yang menjadi owner terkait dengan pengadaan program internet desa mandiri ini nanti akan ditempatkan, dikelola dan dikerjasamakan sedemikian rupa bersama dengan desa-desa yang sudah siap untuk welcome begitu terkait dengan program internet desa mandiri ini. Jadi intinya perusahaan ini nanti menyerahkan nanti sepenuhnya kepada desa, pemberdayaan kepada desa untuk mengelola internet ini di kawasan desa masing-masing. Makanya disebut dengan internet desa mandiri. Tergantung kesiapan desanya tadi ya Pak. Tergantung kesiapan desanya. Balai Karangan Kalau kesiapannya Balai seperti- Karangan, insya Allah kita 100% siap dan sangat welcome sekali dan sangat senang sekali. Meskipun Balai Karangan ini sudah, ya karena wilayah kota kan, sudah ada internet dari ada beberapa perusahaan kan. Tetapi yang sekarang ini kita khususnya desa ini diberikan kepercayaan untuk pengelolaannya internet ini nanti. Dan saat ini kenapa juga ini menjadi penting karena memang masyarakat kita ini tidak semuanya juga yang merasakan internet. Nah, mudah-mudahan dengan adanya internet desa mandiri ini dengan kapasitas yang cepat yang tidak kalah dengan yang ada, tapi bayarnya mungkin sedikit ekonomis daripada yang ada. Oke. Sehingga ini nanti maksudnya akan bisa nanti menjangkau masyarakat-masyarakat yang golongan menengah, terutama menengah ke bawah. Nanti bisa merasakan internet desa ini. Maka disebut dengan internet desa mandiri karena memiliki program tersendiri bekerjasama dengan perusahaan tertentu atas inisiasi Bapak Kabinda Kalbar terkait dengan perhatiannya kepada kita desa dan masyarakat perbatasan. Baik, Pak Kades, kalau di Desa Balai Karangan ini masih ada kah sih titik-titik yang memang belum terjangkau internet seperti itu, Pak?
Kalau titik-titik yang belum terjangkau, saya pikir mungkin sudah terjangkau. Tetapi masyarakatnya yang belum mungkin maksimal merasakan internet ini. Belum maksimal mendapatkan Belum pelayanan. ya pelayanan internet ya karena mungkin dari sisi kosnya barangkali kan yang ada, terus mungkin sisi apa namanya iuran bulanannya barangkali mungkin yang menjadi kendala. Maka masyarakat kita kalau di Balai Kangen ini mungkin dari 100% sekitar 35% lah barangkali yang saat ini merasakan bagaimana internet IndiHome apa yang ada di rumahnya. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran internet Desa Mandiri ini nanti bisa mencapai 50-60% masyarakat kita ini udah bisa merasakan internet yang ada di desa kita. Baik. Itu harapannya. Baik, berarti targetnya 60% nih Pak ya, masyarakat Balai Karangan bisa menikmati layanan internet gitu ya Ya Pak? minimal 60%. Baik, baik. Ya, minimal Pak, tapi kan kalau masyarakat kan dikasih program seperti ini kan mikirnya nih, bayarannya Pak ya, Iya duitnya nih, betul, Pak. betul. Gimana dong, Pak? Ya oleh karena itu kita dalam program internet desa mandiri ini dia biayanya tentu di bawah yang ada saat ini. Sehingga nanti dengan biaya yang murah, terjangkau, ini harapan kita masyarakat ini bisa merasakannya. Karena tidak ada ongkos pasang apa segala macam kan tidak ada kita. Pokoknya gratis, masyarakat nikmati saja selama sebulan, barulah bayarannya per bulan. Bulan berikutnya baru bayar. Dibayar. Cara bayarnya nanti dulu, tahan Nanti dulu Pak. dulu, Saya tahan. ke Bang Aditya. Siap. Bang, kalau di rumah pengguna internet juga kah? Atau? Pengguna internet. Ya. Baik. Jadi pakai provider yang sekarang lagi biasa digunakan masyarakat yang lain gitu ya? Iya. Oke, baik. Itu kalau pengalaman pribadi lah ya, menggunakan yang sekarang digunakan tuh bagaimana nih Bang? Kecepatannya, kemudian suka nge-lag apa enggak atau gimana Bang? Kalau untuk yang sekarang ini yang kami gunakan terkait masyarakat setempat, memang betul apa yang disampaikan Pak Kades. Tentunya untuk semua titik-titik yang ada di Balai Karangan ini tidak semuanya menggunakan. Karena apa? Kita pengguna juga mikir biayanya. Karena mikir biaya ongkos pasang, kemudian mikir biaya per bulannya yang cukup lumayan mahal. Sehingga ya di kantong masyarakat pun sebagai pengguna ya untuk ekonomi yang menengah ke bawah tuh nggak cukup untuk dibayar. Nah, kalau untuk penggunaan internet yang sekarang saya pakai sih memang cukup lumayan baik. Tapi pada saat di akhir bulan biasanya agak lelet atau lemot ya, nge-lag. Nah, kemudian kalau yang di rumah kami atau di kantor biasanya menggunakan yang 50 Mbps ya, 50 Mbps dengan nominal harga ya di atas 300-an lah untuk per bulannya Kak, seperti itu. Biaya pasangnya berapa tuh kemarin dulunya Bang? Biaya pasangnya itu tergantung teknisinya yang minta. Oke. Kadang kita kalau nggak ngasih pun kurang nyaman juga kan. Nah, biasanya ada yang minta, biasanya juga ada yang nggak minta. Tapi kan kita sebagai manusia ya, nama juga pastinya ya ada ngasih gitulah. Oke. Seperti itu. Tapi kalau soal kecepatannya lancar begitu Bang? Kalau untuk kecepatan tergantung dari Mbps yang kita ambil. Oke. Kalau misalnya di bawah 50 saya rasa cukup lelet lah. Kalau misalnya penggunanya di atas 5 orang itu mungkin ya lemot lah Kak. Tapi kalau misalnya 10 sampai 30 Mbps hanya menggunakan 1-2 orang aman lah. Aman. Tapi kalau sekelas kafe apa segala macam itu kan banyak ya yang guna ya. Rame. Nah, kalau di atas sampai 20, 30 itu nggak cukup lah. Oke. Pasti lemot ya. Nanti Seperti kalau itu. dipakai ke game baru gini ternyata lawannya udah di sana. Apalagi nge-game ya kayak nge-game kan kapasitas yang harus dipakai itu kan lumayan besar. Baik. Ya. Untuk ngonten apa segala macam itu mungkin lebih besar lah harusnya. kita Apalagi pakai. untuk kalau misalnya unggah video ke YouTube dan segala macam gitu ya. Betul, Kak. Pak Kades, tadi Siap. dipaparkan Pak dengan harga sekian, tapi kalau jaringannya lambat seperti itu. Karena kalau yang di internet desa mandiri ini gimana nih Pak Kades? Insya Allah, karena ini memang program inisiasi dari Pak Kabinda bersama dengan perusahaan khusus internet nasional ini kan, perusahaan khusus ini kita
mungkin dirancang secara khusus ini. Bu. Dirancang secara khusus, programnya karena ini memang program khusus, dirancang secara khusus, dan insya Allah nanti bisa dipastikan internetnya itu tidak mengecewakan. Nah, insya Allah, karena ini kan kita tidak dimintai biaya apa-apa, jadi kita merasakannya nanti. Kita merasakan bagaimana kecepatannya, bagaimana apa namanya kemampuan daripada internet desa mandiri ini yang nanti di apa namanya dilaksanakan oleh perusahaan ini. Insya Allah ini akan dijamin puas lah. Oke. Dijamin puas. Ya, Pak Kades loh yang sudah menjamin. Ya, insya Allah, Baik, insya Allah. Karena baik. memang karena ini programnya khusus sebagai bentuk perhatian Pak Kabinda, juga bersama dengan perusahaan ini juga. Karena tidak semua perusahaan yang memang mungkin welcome juga terhadap program-program seperti ini. Kebanyakan kan banyaknya perusahaan ini ya seperti yang ada-ada ini kan. Kalau sekarang karena memang ini adalah program perhatian dari Pak Kabinda menggandeng salah satu perusahaan yang siap melaksanakan ini, ya tentu kita diupayakan agar internet nanti yang terpasang ini nanti akan dirasakan masyarakat manfaatnya, kecepatannya, dan tidak kalah dari yang sudah ada saat ini. Baik. Insya Allah. Baik. Siap. Pak Kades, kalau perusahaan itu biasanya segmentasinya profit ya Pak, keuntungan. Nah kalau yang akan dijalankan oleh Desa Balai Karangan dan juga desa-desa lainnya di perbatasan ini seperti apa Pak? Siap. Kalau sebagaimana MOU yang telah ditandatangani tempo hari, bahwa kalau yang perusahaan-perusahaan ada ini kan memang intinya untuk penghasilan perusahaan ya. Kalau ini karena memang sesuai dengan namanya internet desa mandiri ini, nanti ini profitnya bisa dipastikan akan ada sebagai bentuk perhatiannya kepada desa. Nah, kepada desa, dan nanti khusus di setiap desa ini yang sudah welcome terkait dengan program ini, nanti di desanya akan menjadi pusat operator. Pusat operator diberdayakan ada 2 orang nanti yang kita cari untuk sebagai operator khusus di desa, sekaligus juga sebagai admin yang nanti dibimbing langsung dari perusahaan ini. Dan income penghasilan daripada pelayanan kita terhadap masyarakat ini, income nanti dari seluruh penghasilan warga masyarakat ini yang didapat oleh perusahaan ini akan ada kickback baliknya kepada pemerintah desa. Dan nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada saat nanti setelah selesai misalnya nilai investasi ini, nanti ini akan diserahkan perusahaan kepada kita menjadi aset desa nanti. Ya, karena memang kita saat ini tidak dimintai 1 rupiah pun investasi terkait dengan kegiatan internet desa mandiri ini. Jadi benar-benar perusahaan ini membantu kita di desa, memberdayakan desa nanti untuk tujuannya nanti untuk mengurus internet yang ada ini. Baik. Saya ke Bang Adit lagi nih. Bang, kalau biasanya sebulan tuh bisa habis berapa sih Bang untuk penggunaan internet, baik untuk handphone ataupun pada saat di rumah? Kalau kita ini kalau udah pakai wifi ya, Iya. kalau untuk per bulannya itu sekitar 400-an. Oh. Ah, Belum handphone lagi ya, dan kuota datanya ya. iya. Kalau di rumah sih kita cukup pakai wifi ya. Kalau di luar rumah itu pasti menggunakan kuota dong. Iya. Ya, jadi ya biasanya saya ya backupnya kalau keluar ya harus pakai kuota. Oke. Nah, kalau di rumah sih aman nih Kak. Kalau untuk kuota sih palingan kita nih, apalagi kalau di kartu-kartu yang ada ini kan biasanya udah meningkat nih untuk beli kuota ya. Yang biasanya 50.000 hanya 25 GB. Ini sekarang sudah 70.000 baru 50 GB. Seperti itu. Lumayan juga, hampir 500 juga sebulan Iya. ya. Hanya untuk kebutuhan internetnya gitu. Iya. Tapi seberapa sering sih kalau Bang Adit ini menggunakan internet? Sebenarnya saya ini kalau untuk gunakan internet, kalau saya pergi kerja ya gunanya internet di kantor. Oke. Palingan 8 jam
di kantor, gunakan internet di kantor, kemudian setelah pulang ya paling di rumah, karena di rumah juga ada pakai wifi juga ya. Jadi kalau untuk di luar tuh palingan malam saja. Oke. Biasanya saya keluar malam ya gunakan kuota. Memang tergantung kah Bang dengan internet atau mungkin ada kesibukan sehingga Abang tidak harus memegang handphone, tidak harus bergantung dengan wifi seperti itu? Kalau saya lihat ya Kak, kalau untuk pengguna internet di daerah desa Balai Karangan cukup aman. Di mana-mana aja semuanya pakai wifi. Oke. Ya, ke kafe kita pakai wifi, di kantor kita pakai wifi, di rumah juga kita pakai wifi. Jadi biasanya yang hanya pakai yang kota itu biasanya kita ke hutan. Misalnya mau nunggu apa kan? Nah, jadi kalau untuk di daerah sini sih bisa dibilang aman sih. Kemana-mana aja ada pakai wifi ya. Baik, Pak Kades, kalau dari cerita Bang Aditya tadi berarti warga Balai Karangan nih hampir semua aktivitasnya tergantung ya Pak sama internet ya Pak? Ya, Mbak, memang saat ini kan memang teknologi ya, teknologi digital ini sepertinya sudah merupakan kebutuhan kita sudah. Jadi rasanya tidak ada mungkin satu buah rumah pun keluarga yang tidak memanfaatkan jaringan ini, jaringan internet, HP Android kan. Tidak ada, karena memang sudah tuntunan zaman. Teknologi, apalagi pendidikan kan, ekonomi itu semuanya lewat internet inilah, teknologi digital ini. Ya memang semuanya memang ya wajib harus ada, karena kalau tidak itu kita, kata Bapak Kaminda, inilah nanti untuk membuka cakrawala pengetahuan, pengetahuan dan dunia kita. Baik, kalau semangatnya gitu berarti nanti akan ada ke sekolah-sekolah dong Pak ya? Insya Allah siap. Ke lembaga-lembaga pendidikan seperti itu supaya mereka juga bisa menikmati internet Tetap, yang murah. ya tetap. Ini merupakan program dari asalnya sebagai bentuk kepedulian ya. Udah bisa dipastikan nanti mungkin lembaga-lembaga pendidikan, terutama terus mungkin rumah-rumah ibadah nanti akan kita pasang secara khusus. Pasang secara khusus. Ya, pasang Desa secara Pak yang khusus. masangin Pak. Siap. Oh baik, berarti itu Siap. ntar saya numpang wifi ke. Desa dan perusahaan lah, karena Oke. Baik. Berarti ntar saya boleh numpang ke masjid Pak untuk wifi Pak ya. boleh. Baik. Pak, tapi sejauh ini kalau boleh tahu apa sih Pak tantangan untuk pemerataan layanan internet Pak untuk di Desa Balai Karangan ini Pak? Saya pikir tantangannya tidak lain ya. Tantangannya mungkin ya kemampuan keluarga barangkali. Kemampuan kos, saya pikir itu tantangannya. Karena apa? Karena yang saat ini yang memiliki, yang merasakan manfaatnya terkait dengan internet teknologi digital ini kan orang-orang tertentu saja. Keluarga yang menengah ke atas barangkali kan. Terus keluarga yang menengah ke bawah barangkali mereka belum mampu untuk memasang digitalisasi internet wifi di rumahnya masing-masing. Dan sekarang harapan kita mudah-mudahan nanti melalui internet desa mandiri ini, program Pak Kabinda bekerja sama dengan perusahaan ini dan bekerja sama juga dengan desa ini untuk masyarakat, mudah-mudahan ini bisa nanti menjangkau setiap rumah warga yang nanti dapat memanfaatkan internet desa mandiri ini. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Aditya kan, Bang Aditya cukup luar biasa juga kosnya. Hampir 500 loh beliau Pak. Iya, hampir 500. Kalau sekarang punya kita itu kan tidak lebih daripada 200.000 per bulan. Tidak lebih dan tidak dimintai apa-apa. Nanti kita merasakannya saja. Sebentar lagi ini akan ada launching di 3 desa Endekong dan 3 desa Kecamatan Sekayam. Nanti setelah launching sekaligus masyarakat yang sudah mendaftar ini nanti kita buat sedemikian rangkaian acaranya, kita launching bersama-sama untuk menikmati internet desa mandiri yang sudah terpasang di rumah-rumah warga yang sudah mendaftar. Baik. Nanti kita rasakan saja. Nah, Baik. kita rasakan. Gak usah diomongin lah Pak, nanti Siap. rasain sendiri aja. Kita rasakan sendiri. Pak Kades sampai dengan hari ini nih udah banyak belum Pak yang daftar? Kalau di Balai Karangan, alhamdulillah udah di atas 200. Udah di atas 200 pelanggan yang sudah mendaftar, dan ini kita harapkan ke depannya
masyarakat ini akan bergabung ke internet desa mandiri kita. Ya karena apa harapan kita demikian? Ya karena sebagai perhatian daripada perusahaan juga ada feedback baliknya. Feedback balik itu kepada desa. Nanti ada mungkin seperti PAD lah barangkali seperti itu. PAD gitu ya. desa, dan dari PAD itu nanti kita harapan Pak Kabinda itu bisa nanti selain daripada untuk operasional kan, untuk operasional para pengurus juga nanti itu bisa kita membantu dalam hal sosial, kegiatan kemasyarakatan, terus orang sakit. Itu harapan Pak Kabinda, dan terima kasih juga perusahaan yang memang benar-benar welcome, mau untuk untuk apa namanya menguatkan program ini di kawasan perbatasan ini. Baik, baik, Pak Kades. Tapi kan kalau internet kaitannya dengan infrastruktur, Pak. Pemasangannya kayaknya lumayan, Pak. Apalagi titik Balai Karangan kan ada yang naik, ada yang turun seperti itu, Pak. Ada yang landai. Siap. Nah, yang hal-hal seperti itu sudah dipetakan atau diapakan nih, Pak, supaya nanti pada saat proses pemasangan jaringannya tetap lancar begitu, Pak. Oh siap, ini tentu tim-tim ahli. Oh, ya. Tim-tim ahli kita dari perusahaan terkait ini sudah memikirkan sedemikian rupa. Nah, tim ahli di internet desa mandiri ini sudah siap akan hal itu. Sudah dipikirkan, sudah terakumulasi semua, sudah diidentifikasi semua berbagai persoalan, dan insya Allah akan bisa diatasi. Sejauh ini sudah dapat mungkin Pak bocoran dari para tim ahli yang bekerja di sana, titik mana nih yang harus kerjanya lebih ekstra nih Pak untuk pemasangan jaringan Pak di desa Balai Karangan ini? Saya pikir kalau untuk di desa Balai Karangan itu semuanya aman. Semuanya aman. Semuanya aman ya, karena kita di wilayah kota kan. Yang jadi persoalan ini, tim ini masih mencari semacam solusi untuk desa-desa pedalaman. Oh baik. Desa-desa kampung-kampung pedalaman yang belum terjangkau, yang sinyalnya lelet, terus yang lebih utama lagi yang belum ada PLN, belum ada penerangan. Ini yang menjadi yang lagi masih dicari jalan keluarnya. Sebagai bentuk perhatian dari tim kita ini agar menjangkau ke seluruh masyarakat ke pelosok negeri ini. Itu juga Pak Kades, Iya. kan dia ketergantungan nggak ntar sama listrik ini Pak? Ini tentu ya, tentu setiap Langsung dijawab. tentu HP kita saja tergantung kan, Ya, tergantung betul. baterai ya, tergantung baterai. Ada ada yang menyalakannya kan begitu. Oleh karena itu di tempat-tempat yang sudah tersedia listrik, saya pikir tidak ada persoalan. Meskipun tidak ada sinyal di situ, ini masih bisa dijangkau oleh internet desa mandiri kita. Kalau di provider lain tuh namanya ada BTS Pak, Base Transceiver Station untuk mengalirkan sinyalnya. Nah nanti kalau di internet desa mandiri ini bagaimana Pak? Di kantor desa kah ini yang akan menjadi pusatnya? Induknya ya, Induknya pusatnya di kantor desa kita. Baik, artinya kalau selama listrik di kantor desa hidup, internet lancar ya Pak ya? Internet lancar insya Allah, tapi tetap ini tim ahli sudah memikirkan itu. Insya Allah kita memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat ini, karena memang ini adalah program untuk membangun SDM masyarakat kita. Salah satu sebagai bentuk untuk. Jadi hal-hal yang menjadi kendala sudah dipikirkan oleh tim. Dan insya Allah sesuai dengan namanya internet desa mandiri ini akan dirasakan manfaatnya, juga akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat kita. Dan segala persoalan itu insya Allah akan dicarikan solusi, dan tim ini kita sudah siap lah. Baik, saya ke Bang Adit. Bang Adit, ketika nanti internet desa mandiri sudah benar-benar melayani masyarakat di desa Balai Karangan, apa sih yang ada di bayangan Bang Adit selaku nanti mungkin akan jadi salah satu pengguna ya Bang? Iya, jadi saya juga sudah daftar nih Kak. Oh, Sudah daftar. kena diskon nggak Bang sama Pak Kades Bang? Dapat diskon nggak? Mudah-mudahan masih Kak. Langsung nih ya, langsung aja ngomongin gitu Nanti Bang. Jadi kemarin setelah mendengarkan info bahwa di Desa Balai Karangan ada meluncurkan seperti program internet desa mandiri, jadi saya pikir ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Masyarakat butuh memang untuk
era di zaman sekarang ini. Karena kita udah teknologinya canggih, semuanya pasti kakak lihat bukan hanya usia tua aja, sampai ke anak-anak juga dah main handphone, kan? Main gadget apa segala macam. Pastinya kuota ataupun wifi itu sangat digunakan untuk masyarakat ramai. Apalagi di desa Balai Karangan ini kan di daerah perbatasan ya Kak ya. Semua itu di masing-masing rumah, kemudian kafe-kafe juga memerlukan internet ini. Nah, makanya saya sangat mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah desa seperti internet desa mandiri ini, karena tadi kalau saya lihat untuk yang sekarang ini yang mempersulitkan, kenapa sih nggak semuanya makai, kenapa sih nggak semuanya gunakan, ya tadi cost, biayanya. Ya, kalau biayanya dari internet desa mandiri ini menjangkau dan cukup di kantong ke masyarakat, mungkin semuanya pakai. Nah, ya mudah-mudahan dengan adanya program dari desa ini, saya rasa semuanya bakal bisa beraktivitas seperti biasanya untuk memudahkan anak-anak muda, kemudian yang tua-tuanya juga untuk lebih tahu komunikasi informasi yang ada di sosial media dan lainnya seperti itu Kak. Baik, artinya masyarakat pengguna internet akan lebih mudah mengakses kemana-mana, info juga akan lebih dapat. Iya. Tapi di sisi ada yang namanya hoax, ada yang namanya fake gitu di media sosial, yang tentu ketika para pengguna ini aktif menggunakannya, mereka ini yang menjadi sasaran utama dari hal-hal tersebut. Tahan dulu, saya ke Pak Kades. Ini sudah diantisipasi belum Pak? Misalnya anak kecil karena kemudahan internet nanti mereka jadi lebih mudah mengakses ke situs manapun gitu. Padahal itu belum termasuk usia mereka ataupun itu belum bisa untuk diasup oleh anak-anak seperti itu Pak. Sudah dipikirkan seperti ini Pak? Siap. Memang teknologi digital ini ada positifnya iya. Tapi di sisi lain juga ada negatifnya. Dan negatif ini sudah dibahas. Sudah dibahas nanti bagaimana internet desa ini akan bisa menjangkau ke seluruh warga masyarakat, terutama anak-anak negeri di pelosok negeri kita. Jadi dan bagaimana internet ini nanti akan sesuai dengan kemanfaatannya. Justru ini juga sebagai bentuk kita bisa mensukseskan hal-hal yang bersifat positif yang baik kepada masyarakat. Tadi yang dampaknya negatif, ya ini juga akan menjadi menjadi salah satu pemikiran kita untuk mengatasi hal-hal yang bersifat negatif tersebut. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada yang usianya belum sampai, tapi nanti akan menggunakan hal-hal yang mungkin di usianya yang di lebih atasnya. yang di atasnya, yaitu yang sudah kita sudah diantisipasi dan telah dipikirkan oleh tim ini. Antisipasinya Dampak. akan seperti apa Pak? Atau mungkin nanti kalau di rumah itu ada anak-anak dibatasin internet atau bagaimana nih Pak? Tentu sampai ke situ yang telah dibahas. Sampai ke situ ya yang dibahas nanti, intinya internet desa mandiri ini akan didesain, dikonsep sedemikian rupa sehingga dampak daripada nilai positifnya itu lebih diutamakan, dan yang negatif-negatif nanti akan lebih bagaimana kita untuk mengantisipasinya itu. Termasuk hoax juga ya Pak? Termasuk hoax. Termasuk hoax ini juga menjadi bagian penting untuk kita penguatan pemahaman sosialisasi terhadap bahayanya hoax ini. Nah, melalui internet desa mandiri ini nanti kita akan programkan kita akan programkan bersama dengan tim internet desa mandiri ini untuk mengatasi hal-hal tersebut. Insya Allah. Ada nanti akan rencana untuk edukasi ya Pak, bagaimana Siap. untuk memilih ini hoax bukan gitu? Siap, tentu ya. Begitu ya. Melewat nanti intinya kalau di rumah kita itu udah ada internet, udah ada internet desa mandiri sesuai dengan programnya, nanti akan ada edukasi
terkait dengan hal-hal yang berdampak negatif itu. Karena Pak, kalau saya aja tuh kalau ngelihat internet Pak, antara gambar AI dengan gambar asli itu kadang sulit dibedakan loh Pak. Betul. Nah, yang kadang gambar aslinya melihat orang ditangkap itu, tokoh publik ditangkap, padahal dia tidak. Itu hanya Betul. gambar rekayasa. Betul. Nah, yang seperti ini tentu sudah dipikirkan ya Pak, Tentu, dampaknya ke sana. tentu sudah dipikirkan oleh tim-tim ahli kita. Karena ini program tujuannya untuk membangun masyarakat, membangun dalam hal positif, membangun nilai sosialnya yang positif, membangun ekonomi yang dengan positif, juga membangun ekonomi yang positif. Baik. Itu harapannya dengan internet desa mandiri ini. Baik, kalau semua harapannya positif, semoga perjalanannya tetap positif. Amin, amin. Dan nanti saya tertarik Pak, ini bisa menjadi salah satu PAD bagi desa Bagi desa Balai juga, Karangan. siap. Karena ketika PAD itu naik, masyarakat tentu lebih sejahtera Pak. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Kades Siap, atas sama-sama. waktunya, Pak Erzan Umar, terima kasih Bang Aditya Sama-sama. atas Baik. waktunya. Semoga nanti setelah internet desa mandiri ini terlaksana, terrealisasi, kosnya nggak nyampe 500.000 lagi ya Pak. Iya. Dipastikan tidak nyampai. Kalau lebih dari 500.000 kita ke Pak Kades lagi. Kita ke Pak Kades lagi. Kita ke kantor desa lagi. Iya. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang internet saat ini menjadi kebutuhan, dan kebutuhan kita tentu berbasis dengan biaya. Alangkah bijaknya jika segala sesuatu itu bisa dilaksanakan dengan murah, lancar, dan juga bisa memberikan manfaat bagi semua. Saya Dewi Mulyani, selamat sore, sampai jumpa.